Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke. Nah, di sini soal nomor 1. Nah, suatu truk harus mengangkut 18,5 ton pasir dari sebuah sungai ke lokasi proyek. Nah, apabila truk tersebut hanya mampu mengangkut 2/4 ton pasir pada setiap kali angkut, maka berapa kali perjalanan yang harus dilakukan 2 unit truk untuk mengangkut seluruh pasir tersebut? Nah, kita lihat opsi jawabannya di sini, yang A 10 kali, yang B 8 kali, yang C 6 kali, yang D 5 kali, yang E 3 kali. Nah, kita lihat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, ingat, satu truk mampu mengangkut 2/4 ton atau 2,25 ton. Dari mana 2,25 ton? Kita lihat 2 kali 4 8 tambah 9 dibagi 4 hasilnya 2,25 ton ya teman-teman. Nah, kita lihat. Oke, selanjutnya di sini tadi di soal terdapat 2 truk yang akan mengangkut total 18 ton pasir. Berarti satu truk mengangkut 9,25 ton pasir ya teman-teman, ya kan? Ya, 9,2 ton pasir satu truk. Nah, oke, kita lanjut. Nah, satu truk dapat mengangkut 9 ton pasir dengan melakukan 9 per 2,25. Dari mana 2,25? Dari yang ini, satu truk ini ya, hasilkan 4 kali perjalanan, sehingga tersisa 0,25 ton pasir. Nah, untuk diangkut jadi perlu 5 kali perjalanan untuk mengangkut 9,25 ton pasir. Nah, kenapa 5 kali? Karena sisanya 0,25 ton pasir. Berarti setelah mengangkut yang 9 ton itu, nah lagi dia balik untuk mengangkut yang 0,25 ton pasir ya teman-teman, kayak gitu. Nah, karena truk yang mengangkut pasir ada 2 unit, maka untuk mengangkut 18,5 ton pasir diperlukan 5 kali perjalanan bagi kedua truk tersebut secara bersama-sama. Nah, jawaban yang tepat adalah yang 5 kali. Kita lihat untuk yang nomor 2. Di sini ada Mang Doyong, adalah seorang maklar sepeda motor. Ia membeli sebuah sepeda motor bekas dengan harga 8 juta. Kemudian ia memperbaiki sepeda tersebut dengan menghabiskan Rp230.000. Nah, setelah itu sepeda tersebut dijual dan laku dengan harga Rp9.250.000. Nah, persentase untung yang diperoleh oleh Mang Doyong adalah titik-titik. Kita lihat di sini, yang pertama ada A 12%, yang B 14%, yang C 15,4%, yang D 16,2%, yang E 19% ya teman-teman. Oke, kita lihat jawaban yang benar yang A. Nah, kenapa yang A? Kita lihat pembahasannya. Nah, pembahasannya di sini pertama-tama kita harus cari diketahuinya. Nah, di sini Mang Doyong membeli sepeda motor itu dengan harga 8 juta ya, harga beli. Nah, kemudian biaya perawatannya itu Rp230.000. Nah, sehingga biaya pembelian seluruhnya, nah kita jumlahkan biaya pembelian seluruhnya adalah 8 juta ditambah 230.000 menjadi 8.230.000. Nah, harga jual 9.250.000. Jadi besar keuntungannya yaitu harga jual dikurangi dengan harga beli ya. 9.250 dikurangi 8.230 sama dengan untungnya yaitu 1.020.000. Nah, tapi yang dipertanyakan persentase untung. Bagaimana cara melakukannya? Kita lihat, gini rumusnya. Persentase untung sama dengan besar untung, nah, per harga beli dikali 100%. Nah, harga besar untungnya di sini 1.020.000. Nah, harga belinya itu 8.230.000. Kenapa 8.230.000? Karena tadi ada biaya perbaikan 230.000 ya, dikali 100%. Nah, tinggal dibagikan
sehingga hasilnya 12%. Jadi keuntungan Mang Doyong yaitu 12%. Jawaban yang benar adalah yang option A. Oke, soal yang nomor 3. Sebuah pohon yang berada di depan gedung mempunyai ketinggian 8 meter. Pada saat yang sama, bayangan gedung berimpit dengan bayangan pohon seperti tampak pada gambar di bawah ini. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, tinggi gedung yang sesuai ukuran tersebut adalah titik-titik. Kita lihat opsi jawabannya, yang A 5,30 meter, yang B 6,25 meter, yang C 10 meter, D 12 meter, E 14 meter. Nah, kita lihat. Nah, pembahasannya di sini berdasarkan informasi pada soal diperoleh data sebagai berikut. Nah, data tinggi pohon 8 meter, gedung X meter ya, di gambar yang tadi. Panjang bayangan 10 meter, gedung 15 meter. Jadi, untuk mencari tinggi gedung sama dengan tinggi pohon per tinggi gedung sama dengan bayangan pohon per bayangan gedung. Jadi 8 per X sama dengan 10 per 15. Nah, ini kasusnya ini dikali silang, X kali 10 jadinya 10X. 8 kali 15 jadinya 120. X sama dengan pindah ruas, 120 dibagi 10, hasilnya 12 meter. Nah, jadi tinggi gedung yang sesuai dengan ukuran tersebut adalah 12 meter. Nah, jawabannya benar yaitu yang D. Kayak gitu ya teman-teman, mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah adalah A 38 pekerja, B 48 pekerja, C 102 pekerja, D 112 pekerja, E 110 pekerjaan. Jawabannya kita bahas. Sebenarnya nomor 4 ini sama dengan kasusnya yang nomor 3, tapi cuma diubah konteks soalnya. Nah, di sini perhatikan informasi pada soal yang diberikan seperti tabel. Nah, kalau ada kasus di sini kita harus membuat tabel. Nah, sini jumlah pekerja 64X, dibutuhkan hari untuk menyelesaikannya 49. Sedangkan untuk 28 pekerja di 28 hari berapa pekerja untuk menyelesaikannya, yang dibutuhkan jumlah pekerja berapa dalam 28 hari. Nah, caranya seperti ini, seperti yang kemarin. Nah, seperti yang tadi. Nah, jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 28 hari adalah X sama dengan 6 kali 49 per 28. Nah, X sama dengan 3136 per 28. X sama dengan 112 pekerja. Nah, jadi banyak pekerja yang harus ditambah adalah 112 dikurangi 64 sama dengan 48 pekerja. Nah, kenapa kayak gini? Sebenarnya penyelesaiannya sama dengan yang nomor 3 ya. Ini namanya soal berbanding terbalik. Teman-teman bisa share, teman-teman bisa browsing contoh-contoh soal berbanding terbalik ya. Oke, jadi jawaban yang benar yaitu yang B, 48 pekerja. Kayak gitu ya teman-teman, mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini disajikan sebuah gambar tata ruang ya. Nah, perhatikan denah rumah Arman berikut ini. Nah, bayangkan saja ini rumah Pak Arman. Nah, kamar mandi, kamar tidur, kamar mandi. Dapur, ruang keluarga, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, dan teras. Di sini panjang lebarnya ini 1 meter, 1 meter, dapur 1 meter, kamar mandi 1 meter. Nah, kamar tidur lebarnya itu setengah sentimeter, maksud saya sentimeter ya teman-teman. Ini 1,5 cm, yang teras juga 1 meter. Nah, skalanya itu 1 berbanding 300. Nah, luas rumah sebenarnya adalah berapa?
Oke, di sini ada opsi jawaban 45 meter persegi, B 72 meter persegi, C 108 meter persegi, D 135 meter persegi, E 200 meter. Nah, penyelesaiannya kayak gimana kita lihat. Nah, perhatikan gambarnya dulu ya. Kita lihat gambar di sini. Nah, kalau dijumlahkan ini modelnya persegi panjang ya teman-teman, persegi panjang. Kalau kita jumlahkan semuanya ini hasilnya 5 cm. Nah, ini panjang, lebar, panjang ya. Nah, panjangnya 3 cm, lebarnya 5 cm. Nah, panjang rumah dalam denah adalah 5 cm. Nah, oh ya teman-teman, ini panjangnya 5 cm, lebarnya 3 cm. Nah, panjang rumah sebenarnya yaitu 5 cm kali 300 sama dengan 1500 cm. Dari mana angka 300 ya? Dari skalanya tadi kan 1 berbanding 300 ya. Nah, berarti 5 cm kali 300 1500 cm 15 meter. Nah, lebar rumah sebenarnya juga sama, 3 cm dikali 300, hasilnya 900 cm, diubah ke meter jadinya 9 meter. Nah, luas rumah sebenarnya panjang kali lebar, biasa rumus persegi panjang. Luas itu merupakan panjang kali lebar. Nah, 15 meter kali 9 meter sama dengan 45 meter. Nah, jadi luas rumah Arman sebenarnya adalah 135 meter persegi. Oke ya teman-teman, jawaban yang benar adalah yang D. Nah, dari mana angka 135 meter persegi? Nah, kita lihat. Ini dikali 2 ya, dikali 3. Nah, kenapa dikali 3? Karena ada skalanya 300 cm. 300 cm akhirnya diubah ke meter, 3 meter ya teman-teman. Nah, 45 kali 3. Nah, hasilnya 135 meter persegi. 3 kali 5 15, 4 kali 3 12 sama 1, hasilnya 135 meter persegi. Oke teman-teman, kayak gitu penyelesaiannya.